Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Dengan penuh sukacita kembali bersama dalam renungan pagi GMI Kanan Medan Selatan di hari Kamis 30 Juli 2026. Kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu hari baru saat ini. Kembali memulai hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau, kami siap mendengarnya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 10 ayat 1-5. Jemaat Tuhan, saya membaca di ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan di musim panas, ia anak yang berakal budi. Siapa tidur di waktu panen, ia anak yang membuat malu. Amin. Etos kerja orang bijak, itu yang menjadi tema. Etos kerja orang bijak. Jemaat terkasih, tentu kita sangat familiar dengan merek Honda. Honda. Di balik merek yang terkenal ini, di balik sepeda motor Honda yang terkenal ini, ada sebuah kisah yang luar biasa. Persisnya kisah Soichiro Honda, anak dari sebuah desa kecil, anak bengkel desa menjadi raksasa otomotif. Soichiro Honda itu lahir tahun 1906 di desa kecil di Jepang. Ayahnya seorang tukang besi, juga bertugas sebagai memperbaiki sepeda bekas. Sejak kecil Honda tidak menonjol di bidang akademis sekolah, tapi ia memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap mesin dan cara kerjanya. Suatu ketika, dengan kerja keras dan kerajinan di usia muda, Honda memiliki prinsip hidup tangan orang rajin. Usia 15 tahun tanpa pendidikan formal yang tinggi, Honda pergi ke Tokyo bekerja sebagai tenaga magang di sebuah bengkel mobil ternama pada saat itu. Awalnya ia tidak langsung diperbolehkan memegang mesin. Tugas pertamanya hanyalah mengasuh anak pemilik bengkel dan membersihkan lantai. Bukannya menyerah atau malas-malasan, Honda mengerjakan tugas-tugas kecil itu dengan tekun dan sangat teliti. Memperhatikan kerja keras dan ketelitiannya, akhirnya pemilik bengkel mulai mempercayai untuk membantu memperbaiki mesin. Itu awalnya. Di sana Honda bekerja bertahun-tahun, seringkali hingga larut malam untuk mempelajari setiap seluk-beluk mesin otomatis. Honda juga anak yang pintar memanfaatkan kesempatan dan pantang menyerah. Prinsip hidup yang kedua bagi dia adalah peka terhadap waktu. Apa artinya? Setelah menguasai keahlian bengkel, Honda memutuskan untuk membuat usahanya sendiri. Membuat ring piston untuk dipasok ke perusahaan besar seperti Toyota. Memang awalnya dia gagal di awal. Desain ring piston pertamanya ditolak oleh Toyota karena kualitasnya yang buruk. Nah, belajar lagi bukannya berkecil hati. Ia kembali ke sekolah teknik di malam hari, mengkombinasikan kerja keras di siang hari, dan belajar sampai malam hari. Namun, usahanya juga tidak langsung berhasil. Pada saat pasca Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami krisis bahan bakar yang sangat parah. Transportasi umum lumpuh. Kebanyakan orang memiliki tidur atau meratapi keadaan, tetapi tidaklah demikian untuk Honda. Honda melihat sebuah kesempatan di waktu yang sulit. Ia menemukan sisa-sisa mesin generator kecil bekas perang. Honda lalu mendapat ide kreatif memasang mesin kecil tersebut pada sepeda ontel. Inilah cikal bakal sepeda motor Honda pertama. Produk ini sangat praktis, hemat bahan bakar, langsung menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat Jepang pada saat itu. Jadi jemaat Tuhan, melalui etos kerja yang konsisten, kejujuran pada kualitas produk, ketahanan mental menghadapi kegagalan berkali-kali, Honda tumbuh dari pabrik sepeda motor kecil menjadi salah satu produsen otomotif terbesar dan paling dihormati di dunia sampai saat ini. Apa artinya bagi kita?
Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya, firman yang sudah kita dengar tadi. Jadi jemaat Tuhan, setelah berbicara tentang iman dan integritas, Amsal langsung membawa karena hal yang praktis, yaitu etos kerja. Kerajinan versus kemalasan. Tuhan memberkati usaha dan kerja keras. Tangan yang lambat, tangan pemalas yang suka menunda-nunda, mengarahkan hidup pada kemiskinan. Sedangkan integritas yang disertai kerja keras atau tangan orang rajin membawa kelimpahan. Lalu, bicara tentang etos kerja, bicara tentang sebuah kepekaan terhadap waktu. Orang bijak tahu memanfaatkan momentum. Musim panen adalah waktu terbatas untuk bekerja keras. Anak yang tidur saat panen adalah orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan itu mendatangkan malu. Lewat firman ini kita belajar. Hikmat Allah tidak pernah mengajar kita untuk pasif atau sekedar menunggu keajaiban. Hikmat Allah menuntut kita untuk rajin, peka terhadap kesempatan, bertindak di waktu yang tepat. Mari bekerjalah dengan rajin, memanfaatkan setiap kesempatan. Jangan menunda-nunda waktu panen yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kerja keras ketika kita hidup takut akan Tuhan. Ketika kita memiliki integritas dan bekerja dengan rajin, kita tidak hanya memberkati diri sendiri, tapi juga menjadi saksi Kristus yang nyata bagi dunia sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan. Hari ini sungguh firman-Mu berbicara kepada kami secara pribadi, bahwa sesungguhnya kami memiliki sebuah tanggung jawab sebagai orang percaya, agar kami memiliki etos kerja yang bijak. Tuhan, berilah kami kekuatan memanfaatkan hari-hari yang Tuhan berikan dengan bertanggung jawab. Materaikanlah firman-Mu ya Bapa. Pagi ini kami menyerahkan segala aktivitas kami. Kami mohon kiranya firman Tuhan ini mempengaruhi segenap aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami bergairah dalam melakukan segala aktivitas kami. Kami memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Anak-anak kami sepanjang hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami bawa juga seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan anugerahkan usia yang indah, para lansia. Tuhan berkati kehidupan mereka, supaya sekalipun secara fisik akan merasakan tubuh lemah, tapi biarlah hati tetap bergelori, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bawa jemaat Tuhan yang terus dalam proses pemulihan. Kami mohon belas kasih-Mu memberkati mereka dalam proses penantian kesembuhan yang Tuhan sedang kerjakan. Ada inang Hinsa Boru Tambunan, ada inang Opung Kepin Boru Tauruk, ada inang Mama Naswa. Kami juga menyerahkan untuk Amang Arifin Nababan, bahkan jemaat-Mu yang lain, siapapun mereka. Lawatlah mereka Tuhan. Berkati setiap upaya yang mereka lakukan. Jamah dan sembuhkanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami menaikkan syukur kepada Tuhan. Ada seorang jemaat Tuhan yang berulang tahun. Ada Amang Dos Gabeta Panggabean. Hari ini usianya genap 59 tahun. Bertambah usianya, bertambahlah kesehatan, bertambahlah sukacita, damai sejahtera dalam hidupnya. Dan bertambahlah hati yang mencintai Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan. Hati yang terus punya kerinduan datang bersekutu dengan Tuhan. Berkatilah hidupnya Bapa dan seisi rumahnya. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.